Ini kalau saja tiap sekolah mengajak anak-anaknya tidak membuang sampah sembarangan, belajar untuk disiplin, membuang sampah pada tempatnya, tentu tidak akan terjadi begini. Jadi saya sampaikan bahwa posisi guru, posisi persekolahan, posisi dunia pendidikan itu sangat-sangat tepat kalau melatih anak-anaknya dari sejak dini sampai ke SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah ini, oleh karena itu BPLHD sangat tepat kalau menggandeng dunia pendidikan. Jadi sosialisasinya lebih cepat, lebih mudah, dan memang itu bagian yang harus digarap Bapak dan Ibu. Dari latar belakang kondisi seperti itu ya kami mencoba Bapak dan Ibu membangun sebuah program. Mangga, Pak Marno. Nah ini membuat sebuah program yang ruhnya ini Bu, ruhnya dari indikator sekolah adiwiyata. Jadi pengembangan kebijakan sekolahnya, orientasinya berwawasan lingkungan, pengembangan kurikulumnya berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, pengembangan pengelolaan sarana masuk ke lingkungan, dari mulai menyusun rencana anggaran sekolah, kemudian mengintegrasikan LH kepada setiap mata pelajaran. Kemudian juga partisipasi kegiatan, tentu orientasinya adalah ke LH, termasuk sarana prasarana juga yang ramah lingkungan. Jadi semua program yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan itu basicnya ini dari 4 indikator Bapak dan Ibu. Mangga Pak Marno. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja sebelum kita menyusun sebuah program, akan lebih baik program ini dibangun sebuah persepsi bersama begitu. Artinya sangat berbahaya ketika kepala sekolah berkeinginan sangat, sementara teman-teman juga tidak memahami sekaligus tidak siap. Oleh karena itu kami melakukan semua kegiatan berdasarkan harapan teman-teman yang ada di sekolah ini tentunya Bapak dan Ibu. Di SMA Negeri 3 Kuningan, waktu saya masuk Oktober tahun 2013 Bapak dan Ibu. Nah ini saya masuk sore hari, saya foto. Ini lahan depan laboratorium Pak, ini gambarannya seperti Pak. Kemudian saya memotret kondisi bak sampah. Saya juga memotret kondisi ini kelasnya Pak, halaman sebelah baratnya, tempat sampahnya belum terpilah Bapak dan Ibu. Kemudian greenhouse-nya sudah ada tapi belum terkelola dengan baik. Lorongnya masih belum produktif, belum kita manfaatkan dengan baik. Kemudian sama ini satu kondisi ranjang UKS-nya seperti ini Bapak dan Ibu. Dan vandalisme tentu di mana-mana di tiap sekolah terjadi, itu biasa. Halaman depan ini juga sama, ini belum kita produktifkan. Ini lahan tentu banyak sarang nyamuknya Bapak dan Ibu. Ini depan kantin biasa, ini seperti itu. Juga sampah kantin belum terkelola dengan baik. Selasar taman depan ruang kelas, kemudian meja kursi dan papan tulis belum terpelihara. WC siswa sama
kemudian tulisan himbauan tidak pada tempatnya. Nah, itu latar belakangnya. Maka saya mengajak teman-teman semua sharing bersama untuk bersama komite sekolah membuat sebuah visi Bapak dan Ibu. Visinya semantika berbasis wisata pendidikan menuju tahun 2017 dengan 7 konsep unggulan. Jadi mengapa semantika berbasis wisata pendidikan? Kita ingin SMA 3 hadir dalam kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Orang yang datang dalam bahasa Sunda mah gok resep. Ini semantika berbasis wisata pendidikan. Gok resep dan mengeksplor yang ada di SMA 3 ini menjadi bagian sumbangsi pada pemerintah daerah menjadi sekolah rujukan. Jadi itu mimpinya seperti itu. Alhamdulillah kemarin Ibu Bupati 3 bulan yang lalu meng-SK almarhum meng-SK tentang sekolah rujukan adiwiyata dan sekolah UKS kepada Ibu. Kemudian apa 7 konsep unggulannya? Tentu unggul di bidang keagamaan, unggul kedisiplinan, unggul akademik non akademik, unggul di lingkungan hidup, unggul sekolah sehat, unggul kearifan budaya lokal, dan unggul teknologi informasi dan komunikasi. Ternyata Bapak dan Ibu sebenarnya muaranya yang 6 juga tentu berada di keagamaan. Dalam keagamaan tentu di dalamnya sudah ada wiyata, ada lingkungan hidup, ada sekolah sehat dan sebagainya tentu Bapak dan Ibu. Kami mencoba di keagamaan esensinya bagaimana membangun kelembutan para siswa, tidak temperamental, kemudian santun dan agamis. Alhamdulillah. Jadi awal kami masuk jam 7.15 masih ada yang kesiangan. Alhamdulillah sekarang jam 7 0% tidak ada yang kesiangan. Karena masuknya jam 6.45. Jam 6.45 disiasati kegiatan pengajian Al-Qur'an. Jadi murangkali dalam 1 semester wajib tamat tentu, dan di akhir semester ada hataman bersama para wali kelasnya. Jadi di sisi keagamaan jam 6.45 masih ada yang kesiangan, jam 7 sudah tidak ada. Artinya keagamaan dan kedisiplinan menjadi meningkat kepada Ibu. Kemudian jam 10 sholat duha, 12 duhur bersama. Dan ini kami sediakan kursi taman ini adalah taman baca Al-Quran. Jadi di pinggir-pinggir itu disiapkan lemari-lemari kecil, wadahnya Al-Quran, majalah-majalah yang islami Bapak dan Ibu, dikandung maksud anak istirahat setelah sholat duha dari kantin, duduk bersama di sana dia baca Quran. Jadi masih kursinya masih kami siapkan, ini nanti sebelah barat pun akan terus kami siapkan sebagai wahana untuk pembelajaran penguatan baca Al-Quran. Nah, para siswa muncul gagasannya sendiri, dia membuat program komunitas siswa gemar baca Al-Quran. Jadi terus ada 60 orang bertambah. Di sini ada yang khatam, yang 10 juz, 20, ada yang sudah hafal pada Ibu. Kita sediakan beasiswa untuk dari 10 juz ke atas. Kemudian kedisiplinan, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita punya konsep dari 6.45 jam 7, anak-anak sudah 0, yang tidak hadirnya, dan peningkatan kesiapan anak belajar juga menjadi meningkat. Dan di dalamnya Bapak dan Ibu ada poin bila membuang sampah sembarangan, itu poinnya 5, Bu. Jangan upamito 100 dikembalikan kepada orang tua. Jadi yang membuang sampah sembarangan itu poinnya 5. 20 kali dia membuang,
Bagaimana caranya? Kita punya CCTV, Pak. CCTV-nya juga Android, punya CCTV. Jadi dimanapun anak ketika tidak piket, kita bisa lihat di ruang guru mana yang tidak piket. Ketika anak ribut, panggil KM-nya, coba kamu lihat ke kelas kamu ribut. Jadi ini membangun kedisiplinannya lewat juga CCTV dan menolong. Dan kita punya juga polisi pelajar, Dewan Ketertiban Siswa, Bapak dan Ibu. Akademik non akademik, alhamdulillah juga kita di matematika di juara 3 tingkat Jawa Barat. Jadi SMA 3 ke 1, SMA pribadi kedua, SMA 3 ke 3. Non akademik, alhamdulillah ini prestasinya sampai dalam 2 tahun ini 180 sekian, prestasinya juga meningkat. Kemudian lingkungan hidup, alhamdulillah kita di tingkat nasional. Dan ternyata Bapak dan Ibu membangun konsep program unggulan lingkungan hidup itu sangat signifikan dengan perolehan prestasi semakin meningkat. Kenapa? Karena kondisinya menjadi nyaman, Bapak dan Ibu. Menjadi nyaman, anak-anak betah di sekolah, kadang minggu juga ramai, Bapak dan Ibu. Pada sore hari juga anak banyak beraktivitas berkegiatan. Dan merasakan lingkungan ini menjadi rumah kedua para siswa. Sekolah sehat juga alhamdulillah Bapak dan Ibu ini the best performance tingkat nasional. Betul kata Pak Atam. Jadi kalau sekolah sehat tim penilainya, kalau yang praktis kan di Adipura, Bu, Adipura SBL Adiwiata. Seremonialnya lebih banyak. Jadi syaratnya juga harus hadir pejabat, bupati dan sebagainya. Ini kadang-kadang dianggap kontribusi termasuk bantuan dari berbagai masyarakat menjadi sebuah poin di UKS ini. Kearifan budaya lokal juga alhamdulillah cukup berkembang. Jadi kami punya artis, punya model, punya atlet Bapak dan Ibu. Dan saat ini ada satu anak yang ikut main film di haji, belajar ngaji di SCTP. Kemudian ketujuh, teknologi dan informasi dan komunikasi. Ini konsepnya cyber school. Cyber school sangat dekat hubungannya dengan masalah lingkungan hidup. Satu contoh adalah kertas, Bapak dan Ibu. Kita punya web, Bapak dan Ibu, punya web e-learning, kemudian juga tentu anak-anak sudah tugasnya bisa melalui WA, melalui FB, kemudian ke portal semantika. Ini banyak yang dilakukan oleh anak-anak ke folder Bapak Ibu guru, sehingga kertas lebih efektif dan lebih efisien dibangun. Dan anak bisa belajar di mana-mana, tidak mengenal ruang dan waktu. Dalam 17 hari anak bisa merekam kembali apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, yang di opname, yang jadi atlet, yang artis, sepanjang siswa yang bersangkutan punya Android dan tentu juga punya password di kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mangga Mas. Dari 7 program ini kami baru mampu mengembangkan sekolah ini ya seperti ini, Bapak dan Ibu. Mana Pak? Ini tadi yang tergambar hanya satu gulungan kasur. Ini fasilitas layanan kesehatan siswanya, ada ruang perawatan siswa dan laki-laki dan perempuan ini. Seperti ini. Dan kita punya dokter, Bapak dan Ibu, punya dokter sekolah, punya tenaga dari akademi perawat, juga punya psikolog, Pak, punya psikolog. Ini fasilitas yang ada, Bapak dan Ibu. Ini lemari obat, wastafel, ruang UKS. Ini ruang fasilitas layanan kesehatan siswa, ruang galaunya siswa.
Jadi kalau siswa galau putus pacar di sini, yang kesurupan juga di sini Bapak dan Ibu. Oleh karena itu pengajian dilaksanakan, alhamdulillah jadi kosong, nggak ada yang galau, jadi nggak ada yang datang Bapak. Alhamdulillah. Jadi kalau sering mengaji jurigna kaliber Pak darahnya. Yang datang tentu malaikat rahmat yang membawa rezeki pada kita. Alhamdulillah. Tentu ini banyak dibantu oleh orang tua, oleh masyarakat dan instansi yang lain. Ini ruang gurunya Bapak dan Ibu. Ruang guru, kemudian pemeriksaan air untuk cuci tangan, ini kerjasama dengan Puskes. Ini layanan kesehatan siswa, airnya air minum siap saji. Jadi itu mengurangi ini Bu, mengurangi penjualan aqua, plastiknya tos digentos, ku termos anu dicandak dari rumahnya masing-masing, termasuk juga makannya dari itu Bu. Banyak sekarang anak sudah bawa makanan dari rumah, airnya kalau habis tinggal mengambil. Ini ambulan Pak, mobil layanan kesehatan siswa nih. Kemudian tadi yang Ibu Bapak lihat, nah sekarang kita bangun menjadi kantin sehat SMA Negeri 3 Kuningan. Sampahnya sudah cukup terkelola. Inilah kantin sehatnya Bapak dan Ibu. Kita tanami ini vertical garden, juga kita bangun di belakangnya yang coret-coret ditutup sama itu, sama vertical garden. Mangga Pak Marno, ini tempat Baleran Sage, ini tempat pertemuan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah budidaya tanaman hias juga dikembangkan. Yang cocok di sini lipstik Bu, tanaman gantung lipstik, kuat dan tahan cuaca. Nah ini yang tadi gambarannya Bapak Ibu lihat, kami bangun kondisinya seperti ini. Gitu. Ini dulunya tempat parkir mobil. Nah kita desain seperti ini Bapak dan Ibu konsepnya. Tadi yang tempat tempat-tempat ini penyimpanan barang yang tidak bermanfaat kita ganti dengan tanaman ini, sayuran. Ini tanaman obat keluarga yang tadi banyak tumpukan kayu dan genting Bapak dan Ibu. Nah ini selasar yang tadi banyak tanah Bapak dan Ibu, kita ganti selasar, pergolanya seperti ini. Anak bisa santai di sana. Dan ini saya dapat hadiah 23 juta Bapak dan Ibu. Ketika lomba tingkat nasional belum ada Pak. Saya dapat uang 23 juta, ngobrol bersama teman-teman, kita membuat sebuah kenangan, jadilah air mancur dan pergola yang ada di depan sana. Dan ini aquascape, ada air laut dan air tawar. Ini untuk pembelajaran biologi tentang masalah biota laut. Ini greenhouse yang Bapak Ibu lihat tadi, kami bangun kondisinya adalah seperti ini. Alhamdulillah ini tempat sampahnya dari yang tadi, jadi ada 3 nih. Kami banyak dibantu tentu dari luar juga. Ini tempat pengolahan sampah organik. Nah ini bak sampahnya, kita punya biopori ada 200-an, sumur resapannya ada 14. Jadi semua air yang ada di lingkungan SMA 3 itu masuk ke sumur resapan, sekaligus abdas di tempat masjid kami tampung masuk ke tangki yang 2000 liter untuk menyiram bunga kembali dalam upaya pemanfaatan air. Oleh karena itu filosofi kami
dari alam, untuk alam, oleh alam, dan kembali ke alam. Ini kami sampaikan kepada anak-anak agar anak-anak paham bahwa pada akhirnya semua manusia tentu akan kembali ke alam, Bapak dan Ibu. Nah, ini pembiasaan tadarusan yang tadi kami sampaikan, pengembangan keagamaan kita kembangkan. Istighosah kami lakukan 2 bulan sekali dalam upaya aisor sepuh ma tolak bahala, membuang hal-hal yang kurang bagus, memunculkan aura-aura yang positif. Nah, ini kegiatan senam pagi, ada Paros guru olahraga nih mendesain senam UKS, Pak. Nah, ini pecinta alam yang diorientasikan untuk komunitas siswa cinta lingkungan. Jadi ada minggu bersih, gerakan sampah, ini kegiatan pecinta alam, sedang tanaman 1000 pohon, kemudian identifikasi nama botani tanaman toga, kami kerjasama dengan Fakultas Kehutanan Uniku. Kemudian penataan lingkungan dilakukan tentu oleh anak-anak, ini 3 bulan sekali, tanahnya diganti, Pak, diganti tanahnya, tanamkan lagi ini aslinya, coret-coret itu tuh gambar-gambarnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bank sampah kita kembangkan. Jadi plastik-plastik yang ada di kelas, anak-anak yang komunitas cinta lingkungan tentu membawa dikilokan Bu di dia, dibeli oleh sekolah, ditabungkan uangnya, dijual ke mana Pak? Pengumpul, Pak. Dijual ke sana, kemudian sisanya juga untuk pelatihan anak, ada mesin pencacah untuk plastik, Bapak dan Ibu. Ini BPLHD yang sedang memberikan pembinaan pada sekolah kami. Jadi kami mengajak kerjasama dengan berbagai instansi, Bapak dan Ibu. Ini kegiatan di bank sampah. Kemudian alhamdulillah 3R-nya juara nasional, Bu. Juara nasional 2014 ini di pemampaan limbah tutup botol pantan menjadi hiasan. Nah, kemudian ruang pengomposan ini Bapak dan Ibu dilakukan juga semua oleh anak-anak, tentu di bawah binaan Bapak Ibu guru biologi, dan ini Pak Marno menjadi bagian pembina kegiatan lingkungan hidup. Ruang kompos, pembuatan pupuk organik. Kami awalnya bekerja sama dengan apa di Jalak sana ya Pak? Dengan Mitra Tani, Bu. Ini dibuat oleh Mitra Tani. Harganya 16 juta nih. 16 juta, kita beli 2, 32 juta. Pembuatan pupuk organik, alhamdulillah para siswa sudah berjalan menjadi kegiatan yang rutin. Ini biasa, herbatisida alami, guru biologi mengintegrasikan ke LH. Jadi memang tidak monolitik lagi pelajaran lingkungan hidup Bapak dan Ibu, tapi alhamdulillah bisa berada di semua mata pelajaran dalam upaya memotivasi siswa cinta lingkungan. Jadi di sekolah SMA 3 ada MGMP sekolah, tiap mata pelajaran mengintegrasikan UKS dan lingkungan hidup. Ini kegiatan guru biologi prakarya pembuatan organik cair Bapak dan Ibu. Juga hasilnya kita punya hidroponik. Ini kami undang dari Jakarta, baca dari internet, telepon, undang, hadir. IHT hidroponik. Anak-anak sedang mencoba melakukan kegiatan penyemaian tanaman hidroponik. Anak-anak mengemas, mencoba hasil tanaman hidroponik, dan ada kegiatan Car Free Day, dijual kecil-kecilan Bapak dan Ibu.
Yang penting dia membangun konsep wirausaha. Dan ini panen Bapak dan Ibu, ini hanya 4 liter dalam 2 minggu. Ini keuntungan di hidroponik kan begitu Pak. Dan kemudian memahamkan kepada anak bahwa bertani itu tidak selalu berkaitan dengan lumpur Bapak dan Ibu. Bisa berdasi juga melakukan kegiatan seperti ini. Hasil yang didapatkan dari pengembangan hidroponik ini, anak-anak menjadi juara 1 lomba mengusung tema hidroponik bertani ala anak muda yang diselenggarakan di ITB. Ini anak juara nasional, dapat hadiahnya 7,5 juta. Alhamdulillah nih. Jadi ada hasilnya Bapak dan Ibu. Mangga Pak. Ini uji kandungan borak. Nah di kantin dari kunyit juga kita coba kembangkan. Jadi semua Bapak dan Ibu guru mencoba menggali bagaimana LH adalah bagian yang terpenting dan menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian penjernihan minyak jelantah ini biasa dilakukan tentu di mana-mana Bapak dan Ibu. Dan yang terkini Bapak dan Ibu kami mencoba melakukan penangkaran burung dengan harapan nanti obsesinya setiap tanggal 5 Juni Hari Lingkungan Hidup kami undang dari LH upacara bersama, ada pelepasan burung. Jadi populasi akan bertambah. Kami berpikir bahwa apa Pak yang dilarang oleh pemerintah itu bultok. Bultok kan itu nggak boleh Pak, nggak boleh ada ya. Kami mencoba ingin menangkarkan bultok, kemudian dikukur Bapak dan Ibu, ingin kami kembangkan, ingin diperbanyak. 5 Juni kita kembangkan bersama sebagai upaya kepada anak-anak nanti ulah di bedilan. Tentu yang diharapkan adalah bagaimana dilestarikan. Sekarang kan banyak anak-anak yang bawa bedil angin tuh ke hutan, tarembakan dan sebagainya. Kita ingin ajak anak-anak itu seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga tentu tidak hanya berada di tanaman, juga anak mengenal dan harus cinta pada binatang. Tentu. Ini kami punya ayam pelung, kemudian ayam ketawa Bapak dan Ibu, punya serama. Jadi banyak kita lakukan. Ingin nuansa sekolah ini adalah nuansa yang betul-betul nuansa alam. Nuansa alam yang selama ini biasanya anak-anak berada di gedung tinggi, tanamannya kurang, tidak mendengar kicauan burung, apalagi ayam. Kita giring ke nuansa seperti itu, berharap untuk mencintai lingkungan yang lebih kuat Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah buah dari kegiatan ini kami juga bisa bersalaman dengan Pak Gubernur, bisa bersalaman dengan Ibu Siti Nurbaya, kemudian juga alhamdulillah ini kami diundang di Garut Bapak dan Ibu untuk paparan tentang masalah lingkungan hidup. Dan kami juga diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini di Tangerang, di hotel apa Pak Marno? Di hotel Western apa gitu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Dan apa yang hasil yang telah dicapainya dari kondisi yang gambaran tadi awal Bapak dan Ibu, ternyata prestasi akademik dan akademik cukup meningkat, jadi cukup signifikan. Jadi korelasi ketika kita konsen pada lingkungan hidup Bapak dan Ibu, ternyata ada yang didapatkan prestasi siswa menjadi meningkat Bapak dan Ibu. Kemudian kepercayaan masyarakat juga tumbuh. Kalau melihat sudah kondisinya seperti ini, tadi ada dari BKD, dari Pak Wiang pun anak hoyong kayak saya mati lu, kan begitu Pak. Dari BKD, Pak Sekdis telepon Pak Ajat, ini titip namanya ini Pak Kadis, Ketua DPR bawa memo, kan begitu Pak. Jadi ke sini datang membeludak Pak. Padahal PPDB-nya nanti bulan Juni Bu.
Sekarang sudah banyak Bu yang pesan begitu. Nah ini alhamdulillah Bu hasilnya. Kalau orang datang ke sini hari Minggu Bu, jalan-jalan lagi Car Free Day, kalebet, wah Pak, pun anak hoyong ke SMA tilu badai ka dieu lah. Itu bahasanya seperti itu Pak, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sangat tepat kalau sekolah memulai dengan kegiatan di lingkungan hidup, karena satu dunia akhirat Pak, kita beramal bersahabat dengan alam, tentunya beribadah membantu melestarikan lingkungan, dan kepercayaan tumbuh, sekolah nyaman untuk belajar, iklim sekolah juga jadi kondusif. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang temperamental, yang ada kelembutan. Kemudian siswa menjadi sehat dan agamis. Kemudian pencitraan masyarakat menjadi positif pada sekolah. Terbangun iklim kekeluargaan warga sekolah yang kuat. Ini yang kami rasakan Bapak dan Ibu dari 7 program yang dikembangkan. Nah, tidak berhenti dalam konsep itu Bapak dan Ibu. Setelah lomba, kami kalau orang lain masa orientasi siswa mungkin bersifat pengenalan sekolah, maka di SMA 3 kegiatan MOPDD itu siswanya harus cinta lingkungan. Jadi digiring pada konsep bagaimana siswa harus cinta lingkungan. Mangga Pak Marno. Nah nih Pak, ini tausiah kegiatannya keagamaan berbasis lingkungan. Jadi kami undang kegiatan masalah etika juga di dalamnya adalah masalah lingkungan. Mangga Pak. Nah ini masa bahaya narkoba di kalangan remaja ada Bu yang berkaitan dengan jenis-jenis tanaman. Kemudian ini dampak pergaulan bebas. Mangga Pak Marno. Ini tata krama bergaul masuk juga ke LH. Pengukuhan, ini ada kader komunitas siswa cinta lingkungan. Ini kita bangun, dilantik oleh Kepala Dinas Disdikpora. Jadilah pengukuhan ini Pak, pengukuhan untuk sekolah rujukan adiwiyata dan sekolah sehat. Masih Pak, ini foto bersama terakhir bersama almarhum Ibu Bupati. Ini yang membantu kami kepada Ibu. Apalah artinya seorang kepala sekolah seperti buih dalam lautan kalau tanpa peran Bapak dan Ibu yang ada dalam foto ini. Nggak mungkin bisa dilakukan oleh sendiri ya. Jadi konsep yang button up akan jauh lebih baik, lebih bermakna, dan berhasil berdaya guna dari ketimbang konsep instruksi dari kepala sekolah. Kami punya prinsip seperti itu. Hatur nuhun Bapak dan Ibu, dan filosofinya kami berpikir bahwa bumi yang indah berawal dari sekolah. Jadi kami tanamkan kepada anak-anak ini kebersihan, perilaku hidup sehat, cinta lingkungan adalah bagian yang utama. Jadi selalu kami mengajak kepada anak-anak dalam setiap pembina upacara dan yang lainnya, yang dikuatkan adalah masalah lingkungan. Kami berpikir bahwa lomba adalah bagian dari sebuah perjalanan, tetapi lingkungan hidup, sekolah sehat adalah sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita hanya berpikir sebatas lomba, maka selesai pula lomba, selesai kegiatan. Kalau kita berpikir bahwa sekolah sehat, sekolah adiwiyata adalah sebuah kebutuhan, jadi lomba hanya perhentian sebuah perjalanan untuk dilanjutkan lebih baik. Ketika kita dapat indikator juara misalnya sekolah katakanlah kedua, ketiga, oh berarti belum ke satu. Kita berpikir apa kekurangannya, menjadi sebuah indikator untuk lebih menyempurnakan.
tapi bukan bagian untuk langkah lomba. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami tentu kepada Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita bangun anak-anak kita agar anak-anak ini lebih cinta lingkungan, dan mulailah dari diri kita sendiri. Jadi akan sangat tidak tepat ketika sampah yang ada harus dibersihkan orang lain sementara kita tidak memberikan contoh. Oleh karena itu saya mencoba setiap ketemu sampah kita ambil, pegang, buang ke tempat sampah. Ini sebuah contoh untuk anak-anak. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Tentu kita bisa sharing. Tentu pertanyaannya Bapak Ibu tergambar dari mana ini biaya yang kita lakukan sehingga bisa tertata seperti ini. Itu saja, nanti kita sharing bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berurut, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu terpahamkan, dan apabila masih belum puas tentu mungkin bisa sharing atau bertanya jawab sambil observasi agar waktu yang kita gunakan lebih efektif dan efisien. Bapak dan Ibu, demikian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Ajat Sudrajat, Bapak Haji Sudrajat MMPD, yang lebih dikenal disapa Pak Ajat. Pak Ajat ini Ketua Forum Musyawarah Adiwiyata, Musyawarah Sekolah Berbasis Lingkungan Kabupaten Kuningan, beserta temannya ini Pak Sumarno. Kalau saya tidak termasuk anggota Bu, karena forumnya itu dibuat dari berbagai kalangan, bapak-bapak pas sekolah dan tentunya para pemerhati lingkungan termasuk BPLHD sendiri. Dan Bapak Kepala Sekolah ini sedang dalam proses mendapat dukungan 6 sekolah yang ditinggalkannya untuk mendapatkan Adipura. Maaf, Kalpataru, maaf, permohonan maaf. Dan itu diajukan ke BPLHD Provinsi Jawa Barat. Dalam bocoran ada 7 kandidat dan Pak Ajat mendapat urutan yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa hadir. Bapak dan Ibu, kalau mau dilanjutkan dengan acara yang keempat, pengalaman empiris, tentunya hanya beberapa menit saja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikannya, walaupun sebenarnya tadi sudah didelegasikan begitu pada teman saya, karena sayanya masih ada di sini, jadi mohon sampaikan langsung katanya. Ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan mencari atau menarik dari pengalaman yang cukup esensial saja, tidak akan dikupas karena mengingat keterbatasan ingatan juga waktu. Ini ada beberapa pertanyaan ketika studi banding Bapak dan Ibu. Yang pertama, dari mana biaya yang dibutuhkan? Demikian hijau rano, fasilitas yang ada bisa terakomodir semua kebutuhan dengan tidak mengurangi substansi daripada kesejahteraan warga. Bahkan kesejahteraan warga harus tetap meningkat, bukan menurun. Bapak dan Ibu, ini ada beberapa sumber. Nomor satu itu sumber yang pertama, memang secara teori saya ngobrol-ngobrol dengan Forum Adiwiyata bahwa 20% dari anggaran RKAS itu harus memasukkan untuk kegiatan Adiwiyata atau berbasis lingkungan, pengecatan, pembuatan WC, penghijauan, include itu kegiatan satpras, sarana prasarana, penunjang lingkungan hidup, itu 20% dari anggaran. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan lobbying dengan calon orang tua, calon siswa SMA. Jadi ketika ada siswa yang akan mutasi, kami kompensasikan. Saya butuh 200 pot ukuran yang harga 2.500, ya, atau butuh 1.000 pot ya ukuran yang harganya 2.500. Memang kalau dijumlahkan jadi besar, 2,5 juta Ibu.
itu dikompensasikan lah begitu Bapak dan Ibu, termasuk wastafel ini dikompensasikan dengan orang tua siswa yang berkeinginan anaknya masuk sekolah. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mensiasati, itu salah satu solusi. Dan kami banyak Pak, banyak yang merupakan bentuk kompensasi, termasuk yang melampaui dari batas di luar dugaan kami. Termasuk pengadaan karpet untuk 1 lapangan penuh Pak. Ya, itu sumber yang kedua. Sumber yang ketiga, ketika sekolah sudah menuju pada kategori berprestasi tingkat kabupaten, kami meminta bantuan pada pihak-pihak terkait. Berkat bantuan Pak Sekda waktu itu, kami tidak diperkenankan untuk meminta secara kumulatif pada pemerintah daerah atau melalui Dewan Komisi D, walaupun proposalnya sampai, tapi yang diharapkan adalah permohonan parsial pada dinas instansi terkait yang suratnya dilampiri dengan rekomendasi Pak Sekda. Itu aja Bu, beralihkanlah gitu. Tapi harus prestasi dulu. Itu muncul tanggapan dari pihak-pihak karena dinas badan instansinya dikumpulkan oleh Pak Sekda di Pemda. Saya menyaksikan, bantulah SMA 3 gitu. Jadi muncul bantuannya tidak berupa uang per uang, tapi bantuannya sesuai dengan acuan kami. Kami butuh keramik pecah, datang 2 truk keramik pecah. Butuh WC, datang material WC dan pekerjanya. Butuh aspal, hot mix, datang mobil aspalnya dengan pekerjanya. Butuh lampu merkuri, datang bantuan lampu dengan strumnya, tihangnya dari PLN digabungkan. Butuh akuarium untuk penghias, ini ya datang uangnya. Kalau ini ya kami belikan ke Karapitan Bandung. Kemudian saya negosiasi karena ada bocoran, tolong cari CSR BJB. Saya ke BJB, dapat sound system sebelah, yang setelahnya dari SMA 3. Semuanya, hampir semuanya yang ada Pak. Jadi kalau bertanya dari mana biaya yang diperlukan, ya dari itulah sebenarnya. Tidak dipungkiri, karena dulu dengan sekarang yang saya mengawal Bapak Sekolah, uang biaya pendidikan siswa sama. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Pak, saya sebutkan yang kecilnya dulu karena bagi yang mendapatkan memberikan kartu SKTM ya atau kartu apa itu, saya survei dengan tim dan dimintai untuk bisa menandai bahwa Bapak dan Ibu menitipkan siswa di SMA 3 Kuningan tanpa cul aja begitulah. Walaupun berapa harus ada tandanya. Jadi ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000. Dan kami membebaskan 31 siswa berprestasi melalui jalur UAS, prestasi unggulan akademik. Coba bayangkan Pak, dengan standar normal uang BP3-nya 300.000 per bulan. Itu dibebaskan Pak kali 31 orang kali 3 tahun. Untuk tahun kedua kami evaluasi karena ternyata itu cukup membebani komite, kami kurangi dengan cara melihat tolok ukur dengan kemajuan kelas reguler yang lain. Yang tersisihkan gugur, tinggal 15 orang, begitu dan seterusnya. Dalam tahun-tahun pemberian warna prestasi akademik. Dan selama kepemimpinan Bapak Sekolah, ketika pembangunan ini dianggap dinanai miliaran begitu, kalau orang beranggapan, kami tidak dirugikan dalam substansi kesejahteraan, baik itu tambahan tugas tambahan maupun hal-hal lain yang hampir sifatnya dapat kami terima dengan normal gitu, kecuali yang sifatnya THR atau hari raya itu sifatnya bukan pemberian tugas tambahan, tapi kami punya tim yang disebut tim wirausaha. Jadi kalau besok Lebaran kami udah siap Pak, kami timnya, kami udah siap, tinggal mencairkan saja deposit Pak. Ya, itu tidak mengganggu RKS. Apa yang dilakukan banyak Pak, kami juga dengan Home Industri Bandung sepatunya tidak laku rugi nggak apa-apa kita coba. Ya itu yang dilakukan. Kemudian seragam seperti Bapak dan Ibu, tapi kami ada yang namanya tim wirausaha sekolah yang khusus menghimpun dana-dana yang tidak harus diganggu untuk kegiatan-kegiatan SPM. Itu Bapak dan Ibu.
Jadi untuk pendanaan, jadi itu barangkali ya, mudah-mudahan pertanyaan kalau masih ada kaitan dengan dana maka ke Bapak Kepala Sekolah lah. Yang saya tahu itu Pak. Ya. Kemudian di samping biaya yang dibutuhkan itu memang keterbukaannya Bapak Kepala Sekolah kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan finansial semuanya terbuka dan dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kebutuhan sekolah. Yang kedua, ini pertanyaan yang biasa muncul, bagaimana menyelaraskan antara konsep kepala sekolah dengan pembiasaan lama yang sudah terbangun? Itu cukup rumit Bapak dan Ibu. Itulah yang bisa mengganggu stabilitas di sekolah. Tetapi Bapak Kepala Sekolah ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan persuasif, kemudian yang kedua memberikan pengganti layanan. Contoh begini ya, para bapak dilarang merokok di dalam ruang kelas, ya sediakan ruangannya gitu. Sediakan gulanya, sediakan kopinya, sediakan TV-nya, mereka pindah Pak. Secara tidak langsung pindah dulu begitu. Itu ribut dulu Pak sama. Ya karena sekolah sehat salah satunya tidak ada yang merokok. Kalau di SBL mungkin masih bisa mungkin ya Pak. Nah kemudian setelah berangsur dari ruangan area smoking, tim penilai datang. Tidak boleh ada ruang area smoking, berarti ada guru yang merokok. Tidak boleh ada dilarang merokok. Oh berarti ada yang merokok. Gurunya jadi sadar gitu, yang ngomongnya sudah jangan Bapak Kepala Sekolah lagi. Itu sudah tingkat yang lebih lanjut. Begitu bertahap Bapak dan Ibu. Ruang yang rano hijau di depan ruang Bapak Kepala Sekolah, ruang guru itu dulunya tempat parkir mobil. Mobilnya masuk. Ada beberapa guru yang memenuhi ruang ini. Itu komplain Pak. Tidak mungkin semua kegiatan bisa mulus dengan demikian. Pak Kepala Sekolah menyampaikan plotting mask ketika bahwa udara di lingkungan sekolah harus bersih, kita harus nyaman. Bagaimana kalau begini? Siswa bawa motor Pak, ini area ini dulunya digunakan alternatif pertamanya sebagai tempat parkir motor. Sekarang sudah beralih fungsi, tidak ada melihat satu motor pun. Nah itu trik-trik seperti itu ada di nomor 2. Menyelaraskan konsep kepala sekolah dengan pembiasaan lama, tentunya dengan pendekatan persuasif, dengan plotting mask dan dengan kemupakatan atau kesepakatan partisipatif. Jadi Pak Kepala Sekolah tidak mengambil kebijakan sendiri. Kami diajak lebih dulu untuk bisa menyerap apakah ini benar tidak menurut Pak Kepala. Kalau tidak benar ya jangan lakukan. Kalau benar saya dukung. Ya mengapa tidak tuh begitu? Kalau memang benar ya dukung, tetapi kita yang pertama jadi pilarnya berbenturan dengan teman-teman apabila kita tidak bisa beradaptasi. Tapi kalau bisa insya Allah. Kemudian itu aja dulu lah nomor 2. Kemudian yang ketiga, apa dan bagaimana yang harus dibangun untuk mencapai adiwiyata dan sekolah sehat. Ketika Pak Kepala Sekolah datang, auranya itu sudah ada. Sekolah ini sudah jadi, kalau ingin bersih harus Pak Ajat. Auranya sudah ada begitu Bu. Jadi waktu Bapak Kepala Sekolah datang ke sini, Pak Kepala Sekolah walaupun ada hambatan, ada tantangan, tapi dari segi anggaran karena skala prioritas pembangunannya sudah hampir 90% diawali oleh Kepala Sekolah lama, 10% dan penghijauan, penataan, kebersihannya Pak Kepala Sekolah. Ya, nomor 3 dibangun secara bertahap sesuai dengan keadaan uang yang dimiliki begitu. Ketika punyanya 15 juta, kita tidak membangun yang 45 juta. Kita bangun dulu pergola. Ini pergola itu saya tidak tahu ini yang namanya pergola teh seperti ini. Tanaman rambat ya dengan pohon tumbergia duka timana bibitna gitu kumaha nyeuna. Dulu saya tidak tahu. Terus terang saja, Pak Ajat punya konsep begini, diperlihatkan gambarnya, bagus tidak? Karena lahan di SMA 3 Kuningan sudah lahan beton, baik atas maupun bawah. Tapi 30% lingkungan harus berwawasan hijau, kumaha carana kan gitu. Ternyata bisa Bapak dan Ibu. Pergolanya dibangun, orang memperhatikan apa yang dilakukan Pak Kepala Sekolah. Satu bisa dibuktikan, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya
bisa berjalan dengan mulus. Satu dulu pembuktian, benar tidak ya kecil naon gitu. Dan ketika tanaman di samping, di depan sudah dipakai di beton, guru menawar, Pak, itu bertentangan dengan LH, coba diberi rumput oleh Pak Sekolah. Ya boleh, makalah digunting aja Bu, pakai ini, pakai apa, siping, digali betonannya, ditanami tanah, dipakai tanah, ditanami rumput, dan seterusnya. Itulah barangkali bagi apa dan bagaimana yang harus dibangun. Jadi apa yang bisa dilakukan, ya lakukanlah dengan tahap demi tahap. Jadi Bapak dan Ibu pusing sendiri nanti dari mana saya memulai gitu. Banyak sudah studi banding, bukan pencerahan, tapi ini sesuatu hal baru yang membebani. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Ketika mendatangkan tanaman, Bapak dan Ibu, kan banyak tanaman di luar. Kalau daerah Kuningan itu Raja Galuh. Kalau pembibitan obat-obatan saya sampai ke IPB Bogor. Tapi ketika punya uang saja berangkatnya itu ada 3 juta, berangkat ke sana, datang 1 kol, tanam semai, diperbanyak gitu. Itu yang dilakukan. Kemudian pekerjaan nomor 3, ketika dari mana memulai penataan dan bagaimana perawatan, Pak Sekolah cukup, idenya ini cukup kuat. Lahan seluas ini pakai rasio, kita kira-kira membutuhkan berapa tenaga, OB yang dulunya 2 mungkin sekarang harus 5, ya carilah 5 begitu, jangan pelit dengan anggaran begitu, jangan pelit, itu kan bisa didanai dari bos. Pak Sekolah ngambil tambah 3 jadi 5, pakai wilayah itu untuk membantu para siswa, karena tanaman ini perlu perlakuan, ya. Makhluk hidup termasuk burung dan lain sebagainya tidak bisa sembarangan dilakukan orang. Ketika kebersihan bisa memberdayakan para siswa, tetapi para siswa kalau konsepnya belajar tentu lebih cenderung hal-hal lain bisa ditangani oleh yang lain agar bisa lebih profesional. Itu Bapak dan Ibu, ada 4 sajalah yang saya sampaikan. Sebenarnya dari mana memulai penataan ini, karena kami harus berbicara kalau kami itu dulu sekolahnya oleh pihak pemerintah daerah melalui TPUKS kabupaten ditunjuk sekolah sehat, bukan sekolah adiwiyata dulu awalnya. Jadi ketika bagaimana kami harus memulainya, Pak Kepala Sekolah meminta komitmen kepada Bapak dan Ibu guru yang dipandang bisa menjadi partner untuk melanjutkan program ini. Siap tidak kita mengawal mengikuti kegiatan lomba sekolah sehat, awalnya begitu. Ketika kami ditanya siap, Pak Kepala Sekolah lalu berpikir untuk menata infrastruktur. Waktu itu di mana ruang UKS, mobil ada 2, kira-kira bagaimana kalau dijadikan mobil layanan kesehatan 1 gitu. Ruang UKS yang dari 1 ranjang 1 ruang diubah menjadi 8 ranjang dengan ruang berbagai fasilitas, harus pindah sini pindah sana begitu. Kami di lapangan dibagi 2 karena mengacu kepada trias UKS, pendidikan UKS ya. Jadi kami melakukan pelatihan terhadap siswa tentang UKS-nya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian pelayanan kesehatannya melengkapi fasilitas. Ya, pendidikan lingkungan sehatnya include atau sama dengan adiwiyata atau sekolah mandiri. Jadi ketiga hal tersebut dijalani sesuai dengan kemampuan kami di bawah bimbingan Pak Kepala Sekolah. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah ini bagai buih dalam lautan, tentunya tidak semata-mata Bu, karena top down dan kemampuan figur pimpinan itu sangat menentukan. Karena kami sebelumnya dipimpin oleh beberapa pemimpin yang lain tidak menuju pada arah yang diharapkan sampai tahun ini, karena tahun yang lain kan ininya berbeda, tujuannya berbeda. Tapi dengan Bapak Kepala Sekolah ini top down-nya, kepemimpinannya bisa membawa kami sehingga menjadi sekolah yang diharapkan oleh kami begitu. Itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya.